Gue sempat jadiin saksi, Oke. saksi karena kan semuanya semua yang terlibat di situ, sampai 3 edisi itu dipanggil semua. Maksudnya gue harus datang ke ruang sidang, itu kan bikin, aduh ini apaan nih gitu kan. Kita berusaha untuk happy, tapi kita berusaha untuk mensyukuri. Karena dengan kita bersyukur kita bisa jadi happy. Gitu. Kalau kita nggak bersyukur, kita cuma happy aja, bohong loh. Ya maksudnya lo happy-nya fake gitu kan. Lo kenapa sih nggak jadi influencer aja lo gini. Gue udah maaf ya, muak semua gitu. Lu mau dihargai orang, lu harus menghargai orang dulu gitu. Semua orang punya peran dalam kehidupan. Halo kesayangan Maje, balik lagi di Happy Talk Jennifer Maje X Hotel Borobudur Jakarta. Saya Jennifer Maje beserta Hotel Borobudur Jakarta dan tim Imaje Production mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, tamu kita kali ini siapa ya? Coba. Generasi tahun 90-an tuh siapa yang nggak kenal nama dia? Cilah. And it happens to be my sepupu. Ini sebenarnya curang ya, agak-agak KKN ya. Acara keluarga ya? Acara keluarga. Entah karena, aduh lebaran siapa lagi yang bisa dihubungin ya, kecuali keluarga sendiri kan. Kayaknya gitu ya? Akhirnya datang juga. Kita kedatangan Andara Early. Halo JJ. Thank you banget Early. Jadi Early ini dia sepupu aku. Dan dia tahun 90-an siapa sih yang nggak kenal lo? Aduh, seorang model. Presenter, terus pemain film juga saat itu lo pernah main film juga kan ya? Siapa yang nggak kenal Andara Early? Nah, sekarang gimana kabar lo? Alhamdulillah baik. Jadi ya begini-gini aja sih sebenarnya J gitu, maksudnya nggak ada yang nggak tahu ya, kalau gue ngerasanya nggak ada yang terlalu signifikan, cuma enjoying the life. Sekarang kan ibu anak 2 nih. Anak 2, cukup 2 aja. Cukup 2, nggak nambah lagi. Jangan. Langsung gue tegaskan, underline, bold gitu ya. Magali sama Gamila. Magali udah mau 18 tahun. Mau 18 tahun, Gamila sekarang 8 tahun. 8 tahun. Terus gimana? Jadi sekarang menjadi seorang ibu rumah tangga, kegiatan modeling, sinetron segala macam, lu gimana sekarang? Kegiatan di dunia entertainment sebenarnya masih ada, tapi gue lebih fokus ke presenter sama MC aja. Itu pun udah mulai selektif. Selektif means nggak tahu ya, mungkin karena jiwa seni di gue itu cukup kuat gitu. Seni itu kan kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan sesuatu, kita nggak bisa ngikutin kemauan industri sebenarnya gitu. Jadi kalau gue kerja karena gue menyukai pekerjaan itu. Gitu. Jadi otomatis lu juga jadi lebih selektif memilih pekerjaan yang sesuai hati. Yes. Oh, I see. Betul, seperti itu. Jadi gue ngejalanin apa yang menurut gue, hati gue nyaman, gue lakuin gitu. Nah sebelum ngobrol lebih dalam nih, Early sekarang gimana? Gue pengen cerita dulu. Early itu backgroundnya, lo ada darah Bugis juga? Ada, nyokap Bugis. Bokap itu Manado, Palembang. Ya garis besarnya Manado, Palembang. Lebih ke Manado Palembang ya. Lebih ke Manado Palembang ya. Jadi kita kalau ngumpul memang keluarga Manado. Jadi mungkin tadi kan sempat di-mention kan di awal sama JJ juga. JJ. Nggak apa-apa. Maje, JJ. Pokoknya kalau keluarga tuh pasti temen orang dekat, saudara dekat dari kecil JJ gitu. Karena dari dulu taunya JJ aja gitu kan. Sama Jennifer itu, JJ itu sebenarnya kita sepupu gitu. Emang benar sepupu. Sepupu itu sepupu apa ya? Sepupu oma. Jadi neneknya Jennifer sama oma aku adik kakak. Gitu. Dari pihak bokap ya. Bener-bener dua-duanya bokap ya? Dari pihak bokap ya? Iya bokap. Bokapnya JJ sama bokapnya aku sepupuan. Iya. Terus juga Early dulu waktu aku married, dia juga yang jadi MC-nya. Dikaryakan. Semuanya dikaryakan deh. Itu gitu. Waktu itu rame ya, lumayan walaupun memang kita untuk di sisi kepercayaan memang kita beda, tapi kita saling menghormati karena di keluarga itu emang udah campur-campur banget kita ya.
dari dulu ya, dari dulu. Jadi ada yang muslim, ada yang non muslim gitu. Jadi ya kita ya Bhinneka Tunggal Ika ya, Jadi kalau memang early ada acara lebaran ya kita kadang-kadang datang ke rumah. Kalau kita Natalan juga early juga. Lumayan dapat imbas tukeran kadonya. Biasanya waktu kecil-kecil itu ada nama aku juga di bawah pohon Natal ke rumahnya opa gitu kan. Itu lumayan dapat juga tuh kita biasanya. Kita benar beragam banget sih. Beragam banget. Tapi sekarang early kalau di Lebaran sendiri karena kita lagi edisi Lebaran nih, kalau Lebaran sendiri yang biasa tradisi sama nyokap, bokap tuh ngapain aja? Biasanya mungkin karena udah nggak pernah dari kecil sih emang kita nggak pernah pulang kampung mudik kemana-mana karena memang udah di Jakarta. Keluarga besar semuanya udah di Jakarta gitu, baik dari pihak bokap maupun nyokap. Jadi paling kita cuma ke rumah yang dituakan gitu. Misalnya kakaknya, masih ada kakaknya bokap, kita ngumpul di sana. Misalnya masih ada kakaknya nyokap yang dituakan, kita ngumpul di sana biasanya. Iya sih ya. Jadi ya tradisinya dari tahun ke tahun ya itu aja. Paling kalau misalnya muter-muter, itu mungkin di Lebaran kedua atau ketiganya ke rumah sepupu-sepupu terdekat juga. Tapi kalau sekarang kan berarti lu udah sama Bugi ya, sama suami ya. Berarti lu tetap ke keluarga suami dulu dong ya? Keluarga suami dulu. Kebetulan dia kan anak tunggal, nggak terlalu banyak dan harus kemana-mana juga. Jadi dan nggak mudik juga gitu. Jadi kita benar-benar menikmati Jakarta di waktu Lebaran di mana orang-orang pada mudik kemana-mana. Kita lumayan lah waktunya bisa lebih leluasa. Jadi tradisi Lebaran versi early nih ya di Jakarta. Di Jakarta. Karena memang semua keluarga udah ngumpulnya di Jakarta. Udah ngumpul di sini gitu. Iya. Gitu nah kita sekarang ngobrol lagi ke karirnya early deh ya. Dari semua karir yang memang lo enjoy itu karir yang mana? Yang sebenarnya semuanya gue enjoy. Jadi stage-nya itu kan gue bermulai dari ikut Gadis Sampul gitu kan. Asik nih, kita yang dimana tahun 90-an ya, mungkin semuanya yang nonton yang angkatan 90-an pasti ngalamin fase yang sama. Perempuan 90-an nggak ada yang nggak ngirimin untuk ikutan Gatsam. Ya, gue pun ikutan. Lo nanya siapapun, tetangga lo, kakak lo, adek lo, bahkan siapa kayak itu pasti ikutan. Itu dulu kan kita foto itu paling di studio foto. Studio foto itu ramenya setiap mau pendaftaran Gadis Sampul dibuka, Gadis Sampul ya terutama nih ya. Itu ramenya ngalah-ngalahin ngantri sembako. Gue pun ikutan 2 kali. Tahun pertama itu tahun 94. Sama sekali gak lolos. Gak lolos? Gak lolos sama sekali. Even foto masuk ke panggil audisi pertama audisi unggul apa gak ada sama sekali. Tapi gue tengkat ya untuk kayak gitu. Karena kalau misal gue cuma masuk unggulan doang, gue malu Ben. Jadi gue mikir ya udah gitu, mungkin belum waktunya. Tapi gue emang keinginan pengen ikutan Gadis Sampul itu emang dari gue SD, karena teman-teman juga sebenarnya pengaruh teman-teman peer gue itu gitu, dimana ya biasalah anak-anak SD yang mulai centil-centilan baru dari majalah Bobo tiba-tiba jadi majalah gadis gitu kan, kayak aku nanti mau ini gini. Jadi kita emang janjian gitu, geng itu kayak janjian gue juga semua. Tuh sama teman-teman gue gitu, kita janjian di studio foto. Janjian studio foto terus kan, terus kita beli, terus gunting, terus dulu kan masih pakai majalah, terus kita harus gunting, terus harus ngirimin satu-satu gitu kan, terus minta surat persetujuan orang tua, terus kayak boleh nggak ya, kayak gitu-gitu masa itu ada. Dan untungnya juga gue nyokap bokap mensupport gitu kan, jadi mereka juga nggak terlalu yang memaksakan, asal gue mau, gue komit, hayu gitu. 94 gue kirim, nggak ada ini kan, nggak respon, nggak ada apa-apa. Terus gue pelajarin lagi, lihat tuh Jihan Fahira katanya mengirimkan langsung ke Gadis ya. Terus gue bilang sama bokap gue, Pi, tahun 95 mau ikutan lagi, tapi nanti anterin langsung ke Gadis gitu. Jadi nggak usah pakai pos-posan, takutnya nggak nyampe. Terus gue pikir, ya juga ya, siapa tahu pada saat gue di Gadis, pernah ada juga cerita dia ketemu sama pengarah gayanya gitu. Terus gue, wah kemungkinan itu ya emang harus lo raih gitu loh. Lo jangan cuma menunggu bola. Benar banget. Lo bukan Angelina Jolie cuy gitu loh maksudnya. Mungkin Angelina Jolie juga awalnya gitu. Ya mungkin ya, cuma maksudnya
emang lo harus berbuat sesuatu dulu. Emang dan harus berbuat sesuatu lebih kalau bisa itu lebih dari yang orang lain lakukan ya. Jadi perkara nganterin ya aja. luck atau enggaknya gue nggak tahu ya. Cuma maksudnya seenggaknya gue usaha dulu. Gue itu berdua sama temen gue. Gue nggak, aduh gue dianterin temen gue yang nganterin, cakep men. Terus gue udah yang, aduh, saingan. Nah apa sih dia pakai kantor-kantorin gue sempet gitu kayaknya. Tapi dia sahabat gue gitu kan, dia, ayo Li gini. Tapi pas nganterin gue, kenapa dia lebih dandan dari gue pas ke kantor gadis. Tapi dia nggak daftar sebenarnya. Dia nggak daftar. Mungkin dia sempat daftar atau gimana, gue nggak tahu. Cuma sengaja pada saat mulai gue foto sampai nganterin ke gue ke kantor gadisnya, itu dia nemenin gue gitu. Nganterin bener nih, cuma di resepsionis aja. Temu mbak resepsionisnya galak lagi kan, lagi nomor telepon sibuk banget. Mbak ini mau nganterin buat gadis sampul ya. Dia cuma gini gitu. Sedangkan pas dia begini, gue ngeliat amplop sebelahnya udah numpuk banyak banget. Jadi ternyata bukan dia aja yang berpikiran begitu. Doang. Udah banyak banget, gue coba, hah? Sini mbak, iya. Ya udah akhirnya gue ya udahlah. Bismillah aja, lillahi ta'ala aja gitu. Tapi tahun 95 ya mungkin memang tahunnya gue di mana pas kelas 3. Pas banget juga gue pas udah kelas 3 SMP waktu itu mau 3 SMP kelas ya? 3 SMP gitu. Jadi udah mau 15 lulus tahun lah ya. Udah mau 15 mau ya gue mau 16 tahun. Mau ya 16 tahun deh. Udah masuk 16 tahun. Itu mau ke SMA kan. Jadi udah nggak ada beban gimana lagi kan, ujian udah apa segala macam. Terus ya udah, taunya dapat panggilan pertama kan dikirim ke kantor bokap, panggilan pertama, terus kan itu sampai 3 kali kalau nggak salah, 3 kali panggilan pertama kita kasih tahu bahwa kita masuk 60 besar unggulan. 60 besar gue gini, 60 besar ada berapa ribu gitu kan, bayang 60 besar. Terus gue ngeliat, oh kayak gini tuh dapat suratnya, akhirnya ngalamin juga ada kop suratnya gadis gitu. Disimpen nggak malu sekarang? Wah, udah nggak tahu kemana. Udah nggak tahu, dulu kayaknya simpen, cuma kayaknya kan banjir ya, gue udah nggak tahu kemana. Terus 60 ke 30. Dari 60 30 ya 30. prosesnya ya. Nah 30 itu kita udah mulai dipanggil. Udah Untuk mulai foto. Untuk foto ke gadis. Itu kita masih belum tahu nih apakah kita akan masuk finalis apa enggak. Itu dari foto, di foto itu mungkin mereka gadis tuh pengen ngeliat aslinya bener gak sih nih gimana. Taunya di foto, wah bagus, pas lihat aslinya kayak kurang potensi gitu. Gitu kan. Terus nggak lama dapat surat lagi di itu pas dapat surat lolos itu di majalah yang tayang yang udah beredar itu baru sampai mau pengumuman 30. Jadi sebenarnya gue pas udah dapat pengumuman gue ternyata gue masuk finalis itu udah tahu gitu. Terus pagi lagi pas masuk finalis datang lagi untuk foto. Jadi habis 30 berapa Li? 30 langsung 14. Gue cuma 14 finalis ya. 14 itu foto lagi, foto udah pakai yang baju dari mereka hitam atau putih biasanya kita. Jadi pada saat jebret, inilah 14 finalis yang tahun 95 itu udah pakai baju putih-putih semua. Seperti itu. Nah, terus waktu itu tuh karantina ya? Karantina. Berapa hari ya? Kayaknya hampir 2 minggu deh. Pokoknya 9 atau 10 hari. Gue sih sebenarnya goalsnya adalah cuma gue masuk finalis. Kalau misalnya gue bisa juara, gue cuma pengennya juara favorit aja gitu. And turns out kan gue pikirnya kan juara favorit kan yang di-scan sama orang kan gitu kan, yang dipilih sama orang. Gue cuma goalsnya gue cuma itu doang gitu. Yang lain gue udah enggak, karena gue pikirnya pas datang, wah gila, banyak banget nih udah dapat hadiah macam-macam. Ya maksudnya untuk anak SMP yang nggak punya apa-apa gitu kan, tiba-tiba lo apa yang tadinya lo cuma baca di majalah itu kejadian sekarang ke gue gitu. Gue melihat nih, ya. Ini tuh hadiah sponsor-sponsor. Gue dapat ini, gue dapat pager. Mungkin kalau zaman dulu bilangnya endorse tuh ya, zaman dulu endorse itu tuh ya. Gila-gila. Tapi zaman dulu tuh sponsor lah ya. Sponsor, dulu kan sponsornya banyak banget itu, sampai yang kamera apa, makanya keren-keren. Ya. Menurut gue kayak yang gue baca di majalah tahun-tahun sebelumnya, ternyata gue ngalamin juga gitu depan mata.
terus karantina gue harus gimana, itu bener-bener gue emang udah product knowledge banget. Gila, jadi dia pelajarin karena dia niat habis. Asli gue udah product knowledge banget, jadi gue udah tahu karakternya, misalnya si chaperonnya, misalnya si Teria dianggap galak gini. Ya, jadi gue udah bener-bener begitu pada saat briefing apa segala macam, gue nggak ada cowaan yang kayak gue diem aja, gue memperhatiin gitu. Karena ya gue setakut itu, maksudnya gue kayak gue harus disiplin gitu, karena ya mereka bilang ini modal kalian ke depannya gini-gini, ya gue ngerasa pas keluarnya emang ini gue ngerasa ini kepake banget modal buat gue, karena karakter orang, lo berada di dalam sebuah industri apapun industrinya, manner itu nomor satu ya, gitu. Attitude tetap attitude nomor satu. Tapi karena lo mau dihargai orang, lo harus menghargai orang dulu gitu. Jadi itu gue belajarin banget dari karantina itu. Menghargai waktu, menghargai sekecil, jadi lo nggak bisa nganggap remeh orang. Jadi pokoknya semua orang tuh punya perannya dan lo harus menghargai. Sama driver kita nggak boleh, nggak ada yang kita nggak bilang terima kasih Pak, itu nggak boleh gitu. Bener-bener semua orang punya peran dalam kehidupan. Iya bener banget ya ampun, merinding gue. Kenapa Bu? Enggak, bener banget, kayaknya kita tuh mental atau manner zaman dulu apa gimana ya, yang memang manner attitude tuh penting banget. Iya harus. Terus waktu itu finalis tuh sampai 14 sudah finalis ya? Finalis 14. Dan waktu itu lo juara runner up. Jadi favorit. Jadi itu juga lucu kan, sempat latihan. Ada gladi resik kan sebelum pentas. Jadi yang lucunya pada saat latihan GR itu mereka tuh sempat salah karena kan disuruh nih, koreografer waktu itu adalah si Mas Denny Malik gitu kan. Disuruh untuk ya udah kalian pilih aja finalis nomor berapa aja buat latihan mereka untuk posisi gitu kan. Pada saat crowning gitu kan, posisinya gimana, tiba-tiba ada yang pada saat ngumumin juara berapa manggil nama gue lagi, jadi gue panggilnya berapa? Dipanggil 2 kali itu sampai dimarahin sama Mas Denny. Kalian janjian dong, kalian mau pilih nomor berapa gitu. Jadi si finalisnya nih nggak jadi bingung karena mereka udah posisi yang mana gitu. Tanya diilalah pada saat udah show-nya, taunya kejadian kan. Kan pemenangnya diumumin pertama kan si favorit dulu. Kemudian juara 3, juara 2 baru juara 1. Juara favorit. Gue udah berdoa, aduh bener-bener favorit. Tiba-tiba jebret, nama gue keluar, gue kayak gue seneng banget karena ya udah itu goals gue kan. Udah, gue udah senang udah. Terus juara 3, si temen gue Melani namanya, dia yang menang. Terus tiba-tiba juara 2. Terus, kok nomor gue lagi? Terus gue ngerasa kayak pas GR dong. Ini salah nih. Tapi kok udah banyak orang di depan gue. Udah kayak, ini kan udah banyak penonton. Kok mereka salah sih? Jangan salah dong. Ini kan bukan latihan. Gue tuh kayak udah mau ngomong gitu. Ini kan udah bukan latihan gitu. Jangan salah. Terus nomor gue kan nomor 10. 10 gitu. Kok 10? Terus gue sempet yang ngeliat gini. Gitu gue sempet gini, kok 10 lagi. Terus akhirnya semuanya pada ngeliat ke gue kayak maju. Terus gue kayak, hah ini beneran gitu. Akhirnya ya udah gue maju, terus gue bingung. Gue harus ngapain ya tadi posisinya, karena ya gue nggak expect akan lo sabet 2 juara ya. Gitu. Juara satunya saat itu siapa ya? Namanya Regina Pinkan. Regina Pinkan. I see. Gitu. Iya. Siapa aja sih masa lo itu Regina Pinkan? Jadi cuma bertiga kan, akhirnya cuma gue, Regina Pinkan, gue sama ada yang namanya Melanie. Dia sekarang di Amerika. I see. Dan lo nyabet langsung 2 juara. Ya lumayan lah, dapat 2 sepeda ya. Gue bisa keliling kompleks ya. Jangan dulu sepeda ya. Bisa dirakit itu bisa jadi bajai gitu jadi odong-odong lele. Seru. Di balik kesuksesan lu pada masa itu ya, tahun 90-an. Dan masa kesayangan Maje saat itu ya, gue tuh lihat early tuh, aduh sepupu gue jadi finalis Gadis Sampul, bangga loh. Sepupu gue. Karena bener-bener dia hits banget pada saat itu ya. Tapi di balik kehitsan lo saat itu kan bokap nyokap lagi goyang ya keadaannya, dan lo kayaknya juga sempat hilang arah tuh ya. Itu gimana tuh saat-saat itu? Lumayan ini ya, dan lumayan. Lo masih muda banget waktu itu kan? Gitu, apalagi gue kan anak pertama. Anak pertama, di mana gue tidak terbiasa
berada di dalam lingkungan keluarga yang keluarga gue itu nggak terlalu nggak terlalu bisa ekspresif gitu loh, J. Maksudnya kita tidak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, kita pikirkan. Makanya itu yang jadi pembelajaran gue juga. Ini yang bikin gue juga jadi ngerasa ini semua beban harusnya bisa gue bagi nih, tapi kenapa akhirnya gue yang simpen sendiri gitu. Gue yang pendam sendiri, gue yang kayaknya semua gue pikul sendiri aja. Saat gitu. itu lu nggak bisa ngobrol sama nyokap, lebih ekspresif tuh maksud lo sih sebenarnya. Keluarga lo kurang mengungkapkan rasa sayang ataupun mengungkapkan bukan rasa apa sayang yang mereka sih. tidak suka atau gimana? Lebih untuk mengungkapkan rasa yang tidak suka sama untuk menginikan pendapat aja gitu. Misalnya mengeluarkan pendapat. Jadi misalnya pada saat gue itu sudah di fase dimana anak umur belasan tahun ya. Tiba-tiba lo lagi happy-happynya, lo ngeliat teman-teman lo juga lagi happy-happynya kan. Mana ada sih pikiran pengen gimana-gimana, lo ngeliat keluarga teman-teman lo semuanya happy-happy. Kayak normal-normal aja. Normal-normal aja. They have happy family di mana orang tuanya lengkap atau apa. Sedangkan di sisi gue ngerasa ada yang nggak benar sama keluarga gue, dan gue udah ngerasa dan mungkin ya gue juga ngelihat kan gitu, ngelihat adanya masuk orang lain ke keluarga gue gitu, segala macam gitu. Dan gue nggak bisa untuk bilang enggak, padahal sebenarnya gue berhak untuk bilang enggak karena gue tidak dikasih dikasih jalannya gitu kan. Kita tidak terbiasa untuk dikasih jalannya untuk ini loh keadaannya seperti ini, bagaimana dengan kalian gini-gini. Jadi kita udah anak-anak tuh udah bener-bener disudutkan dengan keputusan akhir. Jadi lo mau take it or leave it gitu. Sedangkan itu kan sebenarnya itu nggak baik gitu untuk anak-anak, itu sebenarnya nggak baik gitu. Dan saat itu lo belasan tahun gitu. Adik-adik masih kecil-kecil lagi. Adik 3 kan ya? Adik gue semuanya masih hitungannya paling gede. Emir tuh di bawah gue SMP juga, dia masih kelas 1. Yang lain Edvina sama Etienne itu masih SD semua gitu. Jadi gue ngerasa waduh ini gue nggak bisa, gue kasihan, gue harus lindungin adik-adik gue juga. Di satu sisi gue juga harus menenangkan kedua orang tua gue yang lagi berseteru gitu ya. Maksudnya di satu sisi ya gue kan nggak mungkin memihak salah satu pihak doang. Ya I love both gitu ya kan, I love both. Jadi gue nggak bisa milih gue mau bokap gue atau gue mau nyokap gue, nggak bisa. Wah, gitu. Padahal saat itu lo lagi nggak disambut tuh jadi akhirnya pada saat 15 ya? tahun itu mulai, terus akhirnya kan 16 tahun gue mulai masuk SMA. Setelah karantina kan habis liburan gue langsung masuk SMA tuh kan. Masuk SMA pas kelas 2 SMA akhirnya gue memutuskan daripada gue ikut sana, ikut sini, akhirnya gue memutuskan untuk gue tinggal sendiri. Jadi saat itu tuh disuruh milih, mau ikut mama, mau ikut papa? Bener-bener totally yang begitu, sedrama begitu? Gitu, sedangkan gue kayak yang, ya bingung ya, gue akhirnya milih ikut bokap karena ngeliat dari jarak. Jarak tempat dia tinggal sama sekolah gue deket banget gitu, gue bisa tinggal jalan deh gitu. Tapi itu cuma kayak setahun, gue juga nggak nyaman gitu ya. Maksudnya di satu sisi bukan nggak nyaman sama bokap ya, tapi gue nggak nyaman dengan gue nggak bisa ada di posisi yang kayak gue tinggal di bokap tapi nyokap yang kayak itu tuh papa kamu gitu pasti ada lah ya gitu. Jadi gue kayak capek, gue nggak mau. Terus akhirnya gue memutuskan untuk gue mau tinggal sendiri. Bokap tadinya juga nggak setuju, tapi akhirnya ya udah ini keputusan gue. Lo pernah punya keputusan yang sama, lo nggak peduli kan gue setuju apa enggak. Nah sekarang gue juga punya keputusan yang sama, I don't care either you like it or not gitu. Jadi itu pengaruhnya ya dari orang tua yang divorce ya. Divorce, terus akhirnya gue mutusin untuk tinggal sendiri. Gue bayar uang sekolah sendiri. Wow, kelas 1 SMA untungnya sekolah negeri ya, murah jadinya kan, jadi nggak terlalu ini. Tapi untungnya alhamdulillah gue punya kerjaan di mana yang mungkin anak-anak seumuran gue kalau misalnya mereka adalah anak-anak dari yang keluarga broken home, mereka larinya ke narkoba. Gue alhamdulillah tidak ke arah sana. Jadi gue lebih sayang duit gue gitu. Jadi
ngapain ya gue capek-capek kerja, gue udah bayar sekolah, gue udah bayar hidup gue bayar uang kos, gue bayar telepon, gue bayar ini, gue bantu adik-adik gue sekolah juga. Tapi kalau misalnya gue ngerusak diri gue untuk hal begini, gue nggak happy. Gue mendingan, ya udah gue mendingan beliin barang-barang yang, ya I don't know, maybe tas, sepatu. Jadi gue ngeliat gitu, ada duit gue bisa beliin sesuatu yang dulu gue nggak bisa. Tapi lu anak kelas 1 SMA ya, saat itu 1 SMA ya, kita juga ngerasain anak SMA tuh kayak gimana sih. Lu menghadapi, malu nggak cerita sama temen-temen lu, bapak ibu lu broken home tuh menghadapinya? Malu. Tapi lu cerita nggak? Atau to be fair, atau masih lu tutup-tutupin? Masih gue tutup. Gue malu karena karena gue tidak berada di lingkungan teman-teman gue yang begitu juga. Gitu. Dimana teman-teman gue itu semuanya adalah happy family. Happy family, ya. Mereka punya happy family dan gue nggak mungkin menceritakan kepada mereka karena ya saat itu kan they don't get it gitu. Gue mau cerita begini, mereka cuma yang oh iya ya sabar ya, cuma kayak gitu doang. Jadi ya, buang energi buat mendingan gue fokus kerja katanya. Iya, jadi gue yang udah I keep it for myself, udah sampai di sini aja. Gue nggak terlalu banyak ekspektasi juga sama orang. Gue tetap bisa happy. Orang lihat gue juga di luar juga gue tetap happy. Gue sebagai temannya mereka tetap welcome sama gue gitu kan. Ya udah, menurut gue itu. Jadi saat itu ya udah jalanin aja. Dan nggak ada yang ruginya, buat gue juga nggak rugi, buat mereka juga nggak rugi gitu. Jadi gue juga ya semuanya win-win lah. Nah nih Li, gue sendiri ya sebagai saudara lu, gue tuh sempet kaget saat lo memutuskan berhijrah. Saat lo memutuskan berhijab. Padahal ya dulu ya, sorry ya kalau gue boleh, udah izin juga sih sama dia. Gue tuh sebenarnya pengen tanya lo saat itu tuh, momen itu tuh bener-bener buat satu Indonesia kaget. Yang mana nih? Yang saat lo menjadi sampul model majalah pria dewasa. Itu tuh membuat satu Indonesia kaget. Ada seorang wanita juara favorit yang imut-imut, manis-manis. Tiba-tiba itu kan benar-benar first cover ya saat itu ya. Itu lo gimana sih ceritanya dong? Boleh dong lo share dikit. Sebenarnya gimana ya? Bisa putusin? Gini loh Jay gitu. Gue itu kan bekerja sebagai foto model gitu ya. Foto model. Dari umur belasan tahun. Oke. Kita kalau foto itu kan kita sebenarnya kayak dunia peran aja. Yes. Lo hari ini jadi karakter A, karakter B, karakter C. Lo akan didandani A, B, C gitu. Gue hanya menjalanin itu berdasarkan profesionalisme. Profesional ya, oke. Gue bekerja aja kan, gitu. Nah, begitu tawaran itu datang, gue tidak melihat, karena mereka tawarkan juga early ini beda banget sama yang di Amerika, gitu. Jadi lo harus bedain. Oke, namanya memang majalah gitu. Itu Playboy ya. Tapi ini definitely totally different. Dengan di sana. Mereka menjamin ini nggak ada nudity apa segala macam gitu. Nggak beda sama majalah-majalah pria dewasa yang udah jauh banyak beredar. Mana yang udah beredar malah lebih vulgar. Banyak yang lebih vulgar gitu. Semuanya gue dikasih briefnya, apalagi nih konsep-konsep yang akan kita foto kayak gini, ini bajunya kurang lebih seperti gini, ini akan kamu pakai bla 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 bla. Pas gue ngeliat terus untuk daminya hasilnya jadi ini pertama aja edisi pertama aja itu kan udah ada liputan siapa itu gue ngeliat itu beda banget ya sama yang di Amerika. Ya, karena kalau yang Amerika yang gue tahu itu totally yang vulgar banget. Sedangkan kalau yang di sini itu kayak majalah pria dewasa umum lah ya. Lebih enggak malah itu ada foto-foto yang seperti diperuntukkan untuk pria dewasa gitu ya. Cuma konten dari majalahnya ini sendiri itu kelasnya beda. Isinya beda. Cuman mungkin karena orang kan langsung image-nya, nama image-nya, walaupun belum baca image-nya gitu. Jadi kalau gue hanya menjalankan profesionalisme gue bekerja aja saat itu. gitu. Toh juga yang sudah ada di
Indonesia yang beredar, majalah-majalah yang sebelumnya itu udah lebih parah gitu. Dan balik lagi ke guenya sendiri, gue hanya menjalankan profesionalisme gue bekerja sebagai foto model, that's it, dan cuma at that time aja gitu. Keluaran dari sana gue juga tidak amit-amit, jangan sampai ya gitu, maksudnya gue bukan jadi orang yang dipikirkan orang banyak kan gitu, maksudnya wah ini jadi etalase nih gini, enggak gitu ya, maksudnya gue menjalankan sebagaimana early biasanya, gue tetap kerja sebagai MC, gue kerja sebagai presenter, udah that's it gitu. Tapi lo nyadar nggak saat lo terima job jadi cover majalah dewasa itu, ini bakal ada gesekan nih? Udah ada ininya nggak? Ada kepikiran begitu nggak? Gesekan terlalu sebesar itunya sih enggak ya. Sebesar itunya enggak? Karena kan itu jadi gede banget lo di protesnya tuh benar-benar kayak gitu. Satu Indonesia protes. Gue sih nggak kepikiran sampai sana ya. Karena emang purely gue cuma berpikir kalau gue buat kerja. Menjalankan peran lo, menjalankan pekerjaan lo secara profesional. Udah. Tapi akhirnya begitu hal itu datang lo gimana? Hal itu datang ya karena itu sudah terjadi gitu ya. Gue juga tidak mengambil pusing terlalu dalam karena apa? Karena gue ngerasa kapasitas gue, kontribusi gue cuma sampai segini. Yang lo mau permasalahin tuh apa? Gitu kan. Tapi kan sempat ya dipermasalahin ini sampai lo dipanggil-panggil apa gimana sih? Gue sempat jadiin saksi karena kan semua yang terlibat di situ sampai 3 edisi itu dipanggil semua. Akhirnya gimana sih? Akhirnya udah selesai atau memang dicabut? Selesai, Mas Erwinnya sempat ditahan juga kan, sempat berapa lama, terus habis itu udah gitu. Cuma memang majalahnya diturunin, di stop gitu. Oke. Masih nyimpen nggak majalahnya? Enggak? Masih lah. Masih ya? Itu di eBay jual mahal banget. Apalagi kalau masih nih, mau tambah tanda tangan lebih mahal lagi. Temen gue soalnya beli banyak beberapa, terus dia tiba-tiba coba ketemu gue gini, Li, nambah tanda tangan dong. Sial gitu, coba buat apaan? Karena ya dia buat nyimpen, ini adalah memorabilia, karena ya menurut dia ini Indonesia gitu, cuma majalah itu cuma tayang berapa kali kan, akhirnya abis itu udah. Jadi kalau mau dibilang itu viral pada masanya, ya sebenarnya kejadian early ini viral pada masanya pas majalah itu ya. Deg-degan juga ya, maksudnya gue nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba gue maksudnya gue harus datang ke ruang sidang gitu kan, bikin aduh ini apaan nih gitu kan, gue nggak ngerti apa-apa. Nah tuh balik lagi tuh kan eBay sekarang media sosial, tentunya ngetik nama lo tuh keluar tuh early Playboy tuh keluar tuh gambar-gambar. Lo sendiri gimana, Magali udah mulai tanya belum? Terus ya, nanti kalau gue sih nggak pernah menutupi ya kalau untuk anak gue, maksudnya mereka juga pasti nanti dengan sendirinya, apalagi sosial media gitu kan cepet banget gitu. Jadi gue mendingan ya udah nih apa adanya, dan gue juga keluaran juga kayak begini nih, pasti mereka nonton juga atau apa, mereka juga tahu kan, oh nyokap gue hanya menjalankan profesionalisme gitu, bukan dengan tanda kutip ya untuk kebutuhan tersubung di belakangnya gitu. Tapi udah pernah Magali nanya? Pernah nggak? Belum? Enggak sih, enggak pernah. Cuma mungkin teman-temannya kan pasti ya anak sekarang lah atau apa, cuma dia sih nggak peduli anaknya gitu, maksudnya nggak terlalu care gitu, karena dia ngeliatnya ya sosok gue yang ada di rumah, yang dia tahu ibunya adalah seperti apa, udah. Oke, nah balik lagi nih, dari yang early yang begitu, sekarang melihat early yang sekarang, tiba-tiba berhijab, 2014 ya? 2014. 2014. Itu kenapa lo memutuskan berhijab di saat itu lo mungkin masih umur 30-an, berapa, pekerjaan masih banyak datang, kenapa? Iya, waktu itu juga lagi mikir, lagi ada kontrak ini nggak ya? Udah habis deh, ya udah deh. Nggak tahu, panggilan aja. Out of the blue, bangun tidur tiba-tiba pengen pakai aja, udah. Gue cuma sesimpel itu. Gitu ya? Gue nggak mau mikirin macem-macem, gue cuma tinggal pakai. Yang di pikiran gue adalah cuma kayak lo hari ini lo pengen pakai baju apa ya? Sesimpel itu. Hari ini misalnya, gue lagi pengen pakai tas ini ya, sesimpel lo mikir gitu. Jadi gue pakai jilbab waktu itu cuma, gue hari ini pakai jilbab ya gue pakai jilbab. Taunya nggak kerasa seminggu jalan. Itu pun tanpa gue sadari, tiba-tiba gue keluar, gue pakai. Jadi gue kayak lagi pengen aja. Tiba-tiba laki gue nanya, kamu nggak pakai kasih tahu Bugi dulu, konsultasi dulu sama ya, karena gue ngerasanya itu outfit of the day aja gitu loh. Aja gitu ya? Iya, kayak outfit of the day gue aja gitu. Jadi gue kayak
lagi pengen ini aja gitu. Terus sebenarnya pas laki gue nanya, gue baru ngeh ya, iya. Terus gue, oh gitu, ya udah jalanin aja deh gitu. Jadi gue nggak ada kepikiran apa-apa. Sedangkan pada saat gue SMA, gue kayaknya pengen punya anak, gue pengen pakai jilbab, gue pengen ini gini. Nggak ada yang pernah terrealisasi. Tapi begitu begini, emang udah jalannya. Gue emang nggak perlu dibikin punya banyak pikiran. Gue harus jalanin aja. Nah, nanti pada saatnya, pada waktunya itu akan terjadi gitu. Ya ampun, jadi sesimpel itu. Sesimpel bukannya itu. lo ada pergumulan apa, Enggak, misalnya kan banyak kan karena orang biasanya lagi banyak masalah, tiba-tiba pakai gitu. Atau mungkin karena lagi sering ikut pengajian tertentu, jadi pakai, atau baru pulang umroh atau apa gitu. Kalau gue nggak ada, cuma kayak pengen outfit of the day aja gitu. Terus akhirnya, tapi sampai sekarang lu pernah nggak lepas tuh dari 2014? Alhamdulillah enggak. Wow. Alhamdulillah enggak. Karena malah tiba-tiba misalnya gue kelupaan gitu ya, kayak ada yang aneh, atau mungkin pada saat di rumah tiba-tiba ada tamu datang, gue lupa, itu gue sempat yang kayak agak aneh gitu. Aduh, orang ngeliat gue nggak pakai nih, gue malah ngerasa aneh sendiri gitu. Wow, gila. Sesimpel ya. itu sih. Sesimpel itu. Kalau memang Shirley tuh orangnya dia lebih apa ya, ya menjalani, berusaha yang terbaik, pasrah, nggak terlalu ngoyo juga ya. Aduh. Nggak usah ngoyo-ngoyo. Abis kalau kita terlalu ngoyo, lo boleh berekspektasi, lo boleh punya kemampuan, tapi kan semua kehendaknya Allah ya, kehendaknya Tuhan gitu. Jadi lo tinggal jalanin aja, do your best, dan God will take all the rest gitu kan. Perubahan terbesar apa, Arli, yang lo rasain nih di dalam hidup lo sekarang ini? Perubahan terbesar apa? Banyak sih, banyak perubahannya sih. Dibilang banyak, tapi dibilang sedikit juga sedikit gitu. Jadi kayak apa ya, gue ngerasa kita itu kan didewasakan semuanya oleh waktu gitu loh. Dulu gue marah banget sama diri gue, dulu gue marah banget sama kondisi gue, kenapa gue punya orang tua, kita harus broken home gitu kan. Gue marah banget gitu. Tapi dengan adanya waktu, gue harus memaafkan. Kalau gue nggak memaafkan, gue nggak bisa enjoying gue kehidupan gue selanjutnya gitu loh. Jadi begitu gue bisa memaafkan, itu semua kayak berjalan dengan sendiri. Berjalan dengan sendirinya, malah di luar dari ekspektasi yang sebelumnya lo pengen, yang lo minta gitu. Jadi lo benar-benar segitu marahnya dulu ya sama keadaan. Marah gitu banget, ya? tapi gue nggak bisa marah kan. Gue kan nggak bisa marah gitu. Jadi gue mau mengerti juga belum bisa mengerti juga. Gue nggak bisa mengerti. Gue di fase, gue masih remaja. Gue di fase gue nggak perlu mengerti. Gue maunya dimengerti dong gitu. Gue remaja. Iya kan. Iya banget. Remaja kok maunya mengerti orang ketuaan gitu kan buat remaja. Jadi mendingan gue berjalan sesuai umur gue aja gitu. Remaja adalah harusnya untuk happy, ya udah jalanin aja. Bisa dibilang itu titik terendah hidup lo, atau kapan titik Kalau terendah? titik terendah sih banyak ya, naik turunnya ya, kayak jet coaster gitu. Naik turun, naik lagi, turun lagi, naik turun lagi gitu. Cuma ya semuanya gue ngerasa itu gift gitu, itu gift gitu. Gue nggak pernah ngerasa posisi gue yang di atas yang itu giftnya, di bawah adalah apa namanya ini kayaknya hukuman atau apa gitu. Nggak semuanya gift, karena sama-sama memberikan pelajaran buat gue. Sama-sama semuanya gitu. Kasih pelajarannya. Di bawah gue pelajarannya seperti apa, gue harus lebih tabah, harus apa. Kalau di atas gue juga nggak boleh sombong karena pasti akan gue bisa ke bawah lagi gitu. Jadi itu kayaknya kata-kata yang keluar dari orang yang sudah akhirnya dewasa dengan umur ya. Akhirnya lebih mengerti ya. Lebih mengerti kan. Jadi lo apa ya jatuh bangunnya kehidupan itu lo nggak pernah ada yang tahu. Karena mungkin orang lihatnya, aduh dia enak banget ya jadi dia gini-gini. Lo nggak tahu, lo mungkin hanya ngeliat sisi enaknya aja. Itu yang dia tampilkan buat lo gitu. Seperti halnya gue nggak mungkin dong nampilin semuanya apa yang gue rasain ke depan orang. Karena buat apa?
buat apa buat mereka gitu, nggak ngasilin makan juga gitu kan. Jadi buat apa nyapein menuhin kuota otak atau perasaan masih banyak gitu. yang mesti dipikirin. Masih banyak hal yang lain yang harus pikirin sendiri-sendiri gitu. Jadi gue ngambilin apa yang kalian mau, apa yang kalian suka gitu. Bukan berarti gue jaga image gitu, enggak sih Jay, cuma gue menampilkan sisi kayaknya udah tahu porsi-porsinya yang ditampilkan. Early yang terbaik dari early yang bisa gue kasihin buat orang gitu. Gitu. Jadi kalau pahit-pahitnya ya udah itu pelajaran buat gue aja sendiri. Gitu. Orang-orang yang berperan penting early dalam hidup lo siapa? Saat lo nih melewati masa-masa fase itu. Peran penting banyak sebenarnya. Maksudnya keluarga juga masih gue ini banget ya. Gitu. Maksudnya support. Teman-teman gue gitu ya. Circle terdekat gitu, karena ya dengan umur juga pertemanan juga kan mengikis ya. Iya benar, quality lama-lama ya. Dia circle-nya dengan makin kecil, makin mengecil ya. Gitu kan. Jadi kita tahu mana yang teman yang benar-benar teman, mana yang teman yang udah cukup buat kita happy aja, teman suka duka gitu. Ada yang kita ngerasa teman suka duka, taunya tiba-tiba ujung-ujungnya pas lagi duka ngilang. Informasi tentang gue kok yang si ini juga tahu ya, ternyata bocor juga kan, maksudnya kan jadi kayak sedih ya, kadang-kadang kita udah mempercayai orang, jadi akhirnya gue semakin umur makin membatasi untuk ya udah gue berteman tapi nggak mau yang terlalu gimana banget gitu, karena begitu ya emang lo nggak bisa berharap banyak sama manusia sih sebenarnya gitu. Ya benar ya. Trust your God gitu kan. Jadi ya udah. Nih ya, Early, kayak kita gini ya. Pokoknya kalau ngobrol sama anak tahun 90-an benar-benar siapa yang nggak tahu Andara Early kan? Pasti orang tahu, oh Andara Early pasti tahu deh gitu. Tapi kita ngomongin ke masa sekarang nih. Di mana media sosial semua orang bisa menjadi dan mempromosikan dirinya. Seperti banyak selebgram, sebanyak influencer, pasang-pasang foto segala macam. Sedangkan kan lo melewati tahap di mana tuh gadis sampul, diseleksinya kayak apa. Tadi lo cerita kan, dari foto harus nunggu, harus ngantri, seleksi. Gimana pendapat seorang early model 90-an dengan yang ada sekarang nih, di mana orang bisa tampilkan dirinya di media sosial dan mempromosikan dirinya? Plus minus ya J, kalau sekarang mungkin orang jadi lebih pede, mereka nggak takut-takut lagi, mereka berani speak up gitu ya, berani show juga, mereka punya kualitas yang mereka sebenarnya nggak tahu ini bagus apa enggak, tapi mereka show aja semuanya gitu kan, itu bagus sebenarnya, ekspresif lah. Tapi kurang bagusnya mereka nggak punya kadar filter. Gitu. Kadar filternya maksudnya di sini nggak semua loh tentang apa yang kita punya dalam kehidupan itu kita harus share gitu. Iya benar. Sosial media itu bukan album foto keluarga. Sosial media itu bukan diary kehidupan lo gitu. Even though lo this is my social media, I don't care. Kalau misal lo nggak suka ya you tinggal up to you, tinggal unfollow aja gitu. Tinggal blog. Ya, memang sesimpel itu, cuma balik lagi buat apa gitu. Kalau misalnya untuk ujung-ujungnya menghasilkan argumen-argumen yang kurang baik, negatif-negatif thinking dari orang, atau kita juga yang capek gitu kan. Jadi makanya orang banyak, lo kenapa sih nggak jadi influencer aja lo gini. Gue udah 20 berapa tuh? 95 berapa? 95 28 ya? No. 20-an ya? Coba hitung. Coba ya, 2023 kurang 95 itu berapa tuh? 2023 95. 18 tahun. Hah? 28? Oh my God. Jadi gue I've been 28 years doing seperti ini. Tiba-tiba lo misalnya yang endorse atau apa, suruh gue foto atau upload dong, bikin konten. Gue udah maaf ya, muak semuak itu jadi maksudnya itu apa ya, lu belum lahir gue udah ngelakuin ini gitu kan gitu. Jadi secapek itu gitu. Even untuk kayak foto selfie aja gue ngerasa
Kagak ada bagus-bagusnya Gila, gitu. padahal dia foto biasanya cakep banget. Dari tadi gue foto-foto sama dia sampai gue bilang, Lih, lu tuh emang fotogenik ya? Sebel. Sumpah. Nih, ngambil foto lo. Gue ngerasa foto sendiri ya. Gue tuh nggak pernah ngerasa selfie. Jadi gue pernah, lo liat sosial media gue deh. Gue jarang banget selfie, jarang banget selfie. Di sosial media gue, kalau misalnya gue nggak karena kerjaan, gue nggak akan posting gitu. Kalau misalnya cuma I woke up like this, mana ada gue begitu cuy. Jadi kayaknya dia nggak gitu ya, padahal dia yang the real model loh. Kagak, jadi gue lebih yang ya udah lah ya, capek untuk yang begitu-gitu Tapi foto-foto. jadinya, Oke, gue suka duitnya maksudnya karena itu kerjaan gitu. Cuma balik lagi kalau misalnya emang nggak ada take and give yang benar-benar equal buat gue dan itu qualified buat gue nggak akan ngelakuinnya. Karena I do this for a living gitu loh. Gue bukan cari, wah gue yang penting gue sosialisasi. Yang penting gue muncul sana sini, eksistensi. Udah ketuaan cuy gitu, maksudnya yang gue ketemuin toh juga umurnya udah setengahnya gue gitu. Jadi gue ngerasa, gue ketemu, dia mau manggil gue kakak apa tante ya, gue bingung gitu. Karena ya kakak dong, kakak jangan tante. Ya maksudnya bisa jadi umurnya emaknya mirip-mirip sama gue gitu kan gitu. Jadi ya gue bingung, ya kayak misalnya ketemu Loli gitu ya, Aurel gitu kan gue bingung kan, dia mau manggil gue kakak apa, sedangkan gue manggil emaknya mbak gitu ya. Maksudnya bedanya kita cuma 2-3 cuma sama Yanti tuh cuma berapa tahun sih? Cuma benar-benar 4 tahun ya, gitu. 4 Maksudnya gue kayak gimana ya gitu. Gue di fase itu gitu. Dari fase itu ya. Nah, gue 6 tahun terakhir juga sempat nggak di entertainment kan. Akhirnya gue go off gitu kan. Karena banyak kerjaan-kerjaan yang gue ngerasa aduh industrinya lagi kurang fit nih sama gue. Akhirnya gue mutusin untuk, tadinya gue mau sekolah lagi akhirnya gue mutusin untuk kerja kantoran. Bukannya lu buka bisnis? Bisnis waxing atau apa itu? Sebentar doang. Tapi emang udah nggak jalanin itu? Tapi terus gue kerja kantoran. Wah ampun, kerja kantoran. Terus? Lo kebayang dong, gue kerja sama milenial. Nah terus? Ya, bos gue pun umurnya jauh di bawah gue gitu. Yang tetap deh, gue namanya orang lama, biarpun sama bos, gue tetap manggil dia mbak, gue tetap manggil dia mas, karena ya gue ngerasa dia lo 6 tahun bekerja kantoran bertahan. Wow, itu karena lama juga. Gue ngerasa ini ilmu baru buat gue, karena kan startup segala macam. Banyak hal yang gue pelajarin, gue seneng juga. Gue enjoy lah bekerja dengan teman-teman baru, orang-orang baru gitu. Biarpun gue gak kaget juga ya dengan culture-nya sekarang begini loh ya. Culture-nya sekarang begini. Gitu. Ya mungkin itu satu juga ya Li yang tadi lo bilang soal media sosial, selebgram influencer yang ada sekarang. Tadi menurut lo kan ya oke, tapi agak kurang filternya. Iya, kurang filter. Mungkin tadi lo cerita tuh kalau di Gadis Sampul di karantina lo tuh diajarin manner, lo diajarin attitude. Nah, itu kali ya yang agak-agak kurang ya. Iya benar, karena yang memang mesti lebih disosialisasikan. Itu kan nggak cuma lo dapetin dari rumah ya, memang terpenting adalah dari rumah kan. Ya, itu kan skop yang paling kecil ya yang dalam sosial ya. Kita bisa punya gitu. Habis itu baru ke lingkungan sekolah, teman, keluarga, bukan keluarga pekerjaan, baru yang agak lebar-lebar lagi. Nah, emang itu paling penting gitu, karena itu nggak bisa lo pelajari di gue learning by doing gitu, nggak bisa. Itu modal awal gitu. Learning by doingnya begitu lo adaptasi dengan lingkungan, lo kan kebawa gitu. Tapi itu keren banget sih, bener-bener. Lo mental lo adalah mental dididik di rumah sebagai princess. Lo akan membawa diri lo sebagai princess keluaran juga gitu. Jadi orang jangan salahin misalnya, dia princess banget sih kalau di luaran ya kita nggak bisa nyalain dia karena apa? Dia di rumahnya di-treat sebagai princess di rumahnya gitu. Dia tidak diajarkan sama orang tuanya bahwa ada loh yang di atas kamu gitu. Ada loh orang-orang yang kamu juga harus respect sama mereka. Jadi dia tuh mungkin bisa juga menganggap lo di bawah gue, lo kan gue bayar, lo kan gini gitu. Jadi ya selewatnya aja ada gitu. Ya itu yang sangat disayangkan. Cuma mudah-mudahan banyak generasi sekarang yang lebih melek gitu ya, bahwa lo pinter
bahasa, mau ribuan bahasa lo jago, mau bahasa banci, kayak mau bahasa apa terserah kayak, mau semua bahasa lo jago, tapi manner, attitude tuh harus itu yang tetap harus nomor satu gitu. Tapi benar, itu juga basic gue akhirnya buat nih YouTube gue, buat ngobrol-ngobrol podcast talk show ini tuh intinya gue untuk mengambil cerita dari orang-orang, mengambil positifnya supaya generasi muda dari kakak-kakak. Pokoknya benar-benar intinya gue ingin menginspirasi supaya anak-anak kita tuh dapat sesuatu yang bermutu dan belajar. Hopefully mereka nggak yang cuma nonton di awal terus habis pas bagiannya bosen nih gitu cerita. Ya nggak, mudah-mudahan sih nggak ya. Jadi karena namanya juga influencer gitu. Mereka kan tugasnya ada menginfluence orang. Banyak yang tadi kenapa gue bilang mereka kurang kadar filternya karena mereka terlalu over gitu ya, menampilkan apa yang menjadi kehidupan hari-harinya mereka. Yang notabene-nya mereka nggak tahu yang melihat itu umuran berapa aja. Iya benar. Banyak sekali, disayangkan sekali. Itu mulai dari SD sekarang udah banyak nonton. Iya benar. Udah mereka ngeliat yang udah gede-gede, pacaran, atau mungkin yang gimana-gimana, gak tau gaya busana atau apa. Gue sih tidak mendiskreditkan. Oh kalau ini jangan busana yang gimana-gimana, enggak, itu semua berjalan sesuai umurnya aja. Tapi ada batasan-batasannya di mana jangan sampai ini anak kan nanti dia akan sendirian pada saat dia masuk ke dunia sosial. Dunia sosial yang sebenarnya bukan media sosial dunia sosial yang sebenarnya ya, misalnya di sekolah atau apa. Kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana. Apakah dia akan disupport, apakah akan dia dibully? Iya benar. Kita jangan bikin pancingan untuk itu gitu. Jadi kita harus bikin dia kuat dulu, kita harus bikin dia kuat di mana dia bisa menghadapi dunia itu nantinya. Masalah dia harus bisa belajar untuk menghadapi masalahnya sendiri, cari solusinya sendiri. Tapi kayak kita dulu. Iya, kalau dulu kan kita ada masalah di sekolah atau apa, ujung-ujungnya orang tua dipanggil kalau misalnya emang bener-bener parah banget kan. Nah kalau sekarang kan baru kenapa-napa baru anak orang tuanya udah maju malah marah-marahin guru apa segala macam. Lah kita kan nggak bisa seperti itu. Malah kita dulu dimarahin sama orang tua kan ujung-ujungnya. Kita dimarahin guru, kita juga dimarahin orang tua. Akhirnya kita diam-diam aja gimana caranya nih. Itu ya emang bener lah. Bedanya zaman sekarang sama zaman dulu. Seperti itu. Tapi ngobrol-ngobrol nih, Early, satu lagi nih untuk menginspirasi kesayangan Maje dan orang-orang dan di luar sana. Kan dengar kabar nih, lu sama Bugi akhirnya melunasi KPR yang sudah 12 tahun itu dilunasin. Kenapa? Kenapa memutuskan kok melunasi KPR? Supaya jadi inspirasi nih kalau ada orang-orang yang pada. Karena kan jadi gini, karena gue kan 6 tahun kerja, si Bugi juga kerja kemarin. Terus pada saat pandemi kemarin, mungkin kita ngerasa ini udah di titik di mana mental health lebih penting. Gitu. Nice. Gitu. Mungkin kita berada di lingkungan yang membuat kita toksik kemarin gitu ya. Ya toksiknya dalam arti ya mungkin toksik buat kita ya, belum tentu buat orang lain. Cuma kita ngerasa udah nggak cocok nih buat kalian berdua nih. Udah nggak cocok untuk secara mentalnya kita masing-masing gitu. Jadi akhirnya pertama Bugi dulu memutuskan untuk resign, terus ternyata cuma berselang beberapa bulan, gue juga ngerasa loh kok udah circle-nya di lingkungan gue juga akhirnya jadi begini, berubah gitu. Dan gue nggak ngerasa itu fit lagi buat gue. Akhirnya gue mutusin untuk resign. Lo bener-bener tahu you have to stop, kapan harus stop. Biarpun sebenarnya ya gue tetap butuh duit gitu, gue tetap butuh duit ya, tagihan segala macam. Emang mau nyambut dari mana? Gitu. Ngatekin wallpaper di dinding nyambutin duit, daun gitu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kita berdua untuk ya udah deh, gimana nih mau gimana, ini masih ada cicilan yang harus kita bayar, itu si KPR itu kan masih ada 12 tahun berjalan, hitung-hitung. Terus gue akhirnya karena sama-sama masih belum punya income baru lagi gitu kan, pendapatan baru lagi yang stabil, dan tetap source yang kita pakai tetap dari tabungan juga.
buat apa kita nunda sampai 12 tahun gitu, toh juga sebenarnya 12 tahun itu lebih banyak bunganya gitu kan. Akhirnya udah deh kita break aja, kita tutup, total berapa kita telepon, kita minta hitung-hitungan sama banknya, kita hitung-hitungan sendiri, udah kita kuras semua duit di tabungan, biarpun sekarang kita kayak mulai dari nol lagi gitu kan, duit di tabungan cuma berapa ya sisa-sisa, tapi ya sebenarnya kita udah nggak ada beban, kita udah dibilang happy ya, kita berusaha untuk mensyukuri, bukan kita berusaha untuk happy, tapi kita berusaha untuk mensyukuri. Karena dengan kita bersyukur kita bisa jadi happy, gitu. Kalau kita nggak bersyukur kita cuma happy aja, bohong lo. Ya, maksudnya lo happy-nya fake gitu kan. Jadi lo bersyukur, lo belajar untuk bersyukur. Begitu lo bisa bersyukur, lo kan ngerasain happy di dalam sini gitu. Jadi ya udah lo enjoying the life gitu. Jadi sekarang gue alhamdulillah si rumah lunas. Biarpun PR cuma gini, wah tapi masih harus gue renovasi lagi nih rumah segala macam. Udahlah kita nabung aja nanti aja. Rezeki akan kemana, yang penting kita selalu minta terus sama Allah. Kita minta, insya Allah akan dimudahin gitu. Juga tetap berusaha ya. Tetap berusaha, jangan yang cuma minta tapi habis itu tidur gitu. Kalau rebahan enggak juga. Menurut lo gitu, minta doang enggak. Jadi kita usaha juga, usahanya mau segede mau sekecil yang penting kita berusaha, kita nggak berhak menilai. Penilaian pure itu hak prerogatifnya Allah. Jadi gitu. Jadi itu benar-benar keputusan lo sama Bugi yang lumayan meringankan beban. Akhirnya ya mental health itu ya, lo jadi nggak punya beban mental lagi. Ada cicilan Cuma kita tinggal mikirin nih setiap bulannya kita makan dari mana atau apa gitu. Cuma ya walau alam sih itu kalau misalnya kita berusaha, kita minta terus gitu, pasti akan dimudahkan. Biarpun nggak selalu langsung, gitu kan, nggak langsung yang jebret nih, minta beret langsung dapat gitu kan, enggak gitu kan, enak banget gitu kan, nggak gitu. Jadi lo minta, lo juga nggak akan tahu, karena pasti Allah itu, Tuhan itu akan ngasih di waktu yang tepat. Iya benar. Gitu. Iya benar banget, setuju banget. Gitu. Jadi udah, gue pasrahin aja, laki gue juga kayak, aku belum dapat kerjaan lagi, ya udah. Ini aja, jalanin dulu aja. Berarti kan ada PR juga yang harus kita benerin. Apa nih? Mungkin ini waktunya untuk membenerin internalnya kita dulu, domestiknya kita dulu, ya kan? Mungkin kemarin pada saat lo kerja, lo kurang waktu buat gue, ya kan? Mungkin ya kita nggak tahu kan? Bener-bener jadi lihat ke diri kita dulu lihat ke diri dalam kita dulu. Pas gue udah nggak kerja, gue lebih sama anak gue juga gue ngerasanya, dulu gue sama Magali gue nggak punya waktu begini nih, karena dulu kan gue fokus untuk kerja terus, gue kerja banget gitu waktu pada saat umur Magali segamila itu gue kerja banget sih, karena waktu itu kan gue single parent, gue harus ngidupin anak gue, gue harus bikin, pokoknya gue nyari duit terus, pokoknya itu bener-bener 2-4-7 mungkin kayaknya tidur gue cuma 4 jam kali ya, abis itu gue kerja. Bener-bener lo pikirannya kerja terus, yang penting gue duit, gue cari duit, ngidupin dia. Jadi apapun yang dia minta harus gue penuhin gitu. Jadi ya apa ya, dan zaman itu kan barang-barang ya tahu sendiri ya, belum banyak yang kayak sekarang ya, masih sekarang udah banyak kok KW-KW-nya atau apa gitu. Dulu mana ada kan sih, lo aja pas gua ke ulang tahun yang si Jaren aja, ih cananya Magali lucu banget ini, banget gue sih, adek gue bilang gitu, tahu tuh kakak beli di mana gitu. Ya maksudnya kan hal-hal gitu nggak gampang gitu ya, kalau sekarang kan gampang banget ya gitu. Kalau dulu kan nggak gampang, dan gue harus mengusahakan untuk karena lo single parent saat single parent, dan gue nggak cuma buat keluarga gue, tapi juga ada orang tua gue juga, ada adik-adik gue juga gitu. Ya. Gitu. Tapi nih kita kan nih Happy Talk nih Early, judulnya kan Happy Talk, Jennifer Maje, ex Hotel Borobudur with Andara Early hari ini. Nah menurut tadi lo ngomong happy-nya lo itu ya, lo bohong kalau lo happy lo nggak bersyukur. Nah kadar happy dalam hidup lo tuh apa Early? Apa yang bisa buat lo happy banget? Kadar happy itu yang bisa buat gue happy mungkin lebih sesuatu yang bikin gue tenang. Tenangnya itu dalam arti gue tuh seneng, gue tuh family woman banget kali ya, family person. Lo ternyata tipikal ibu-ibu ini rumah banget ya, sama family sama jadi keluarga. Gue tuh gue seneng ngumpul-ngumpul, penado banget ya gitu. kita orang nih suka ngumpul-ngumpul gitu. Jadi gue tuh seneng banget kumpul-kumpul keluarga gitu. Jadi gue apa ya, menurut gue momen-momen begitu ya
sesuatu yang nggak bisa lo beli kapan aja dan lo akan agak apa ya, agak susah juga buat lo make it time yang kadang-kadang kan keluarga ada yang adiknya lagi sibuk lah, orang tuanya sibuk lah atau apa, jadi lo nggak selalu bisa kan. Tapi gue berusaha, jadi misalnya ada momen-momen ulang tahun lah atau siapa, jadi gue selalu mengumpulkan keluarga gitu. Lo malah yang bagian ini ya, ayo jadi, dong kita kumpul dong. Jadi biarpun nyokap bokap gue udah pisah nih, kita tetap kumpul gitu. Jadi misalnya yang ulang tahun kemarin bokap gue, tapi nyokap gue tetap gue aja. Jadi ngerayain bareng, misalnya nyokap gue yang ulang tahun, bokap gue tetap gue aja. Jadi nggak ada yang ini karena acaranya bokap aja, nyokap nggak. Lo tuh malah seneng ngumpulin semuanya. Gue seneng ngumpulin. Jadi gitu. Happy-nya lo itu bersama keluarga, iya, gue happy, gue bersama keluarga, hati. Terus even misalnya nih, adek gue yang ulang tahun, harusnya dia yang traktir ya. Terus malah gue yang ngeluarin duit gue gitu. Yang penting soalnya lo suka ngumpulnya. Gue seneng ngumpulnya gitu. Gue seneng ngumpulnya. Jadi kebahagiaan lo tuh bener lebih. Jadi begitu gue bisa memberikan sesuatu buat orang, itu gue ngerasa happy gitu. Apapun ya, maksudnya bentuknya nggak harus berupa nominal uang atau apa, tapi kita kehadiran appearance kita lah, iya. Kita bikin sesuatu yang kayak cuma makan-makan es gak ada yang penting, gitu, tapi kita ngumpul, gua itu buat lo happy ya. Ya ampun. Erli, kalau sekarang nih Magali sama Gamila nonton acara ini, lo pengen ngucapin apa buat mereka? Lo pengen ucapin apa buat Magali, Gamila? Apa ya? Jadi gue jadi ikutan mau nangis, dia menangis. Ucapin apa ya? Ucapin thank you, apa udah jadi anaknya Bubu. Dia panggilnya Bubu. Karena mereka itu adalah greatest gift that you ever wish for gitu kan. Dulu gue waktu umur berapa, gue nggak kepikiran punya anak gitu, karena ya gitu ya, gue besar dari keluarga yang divorce gitu. Gue broken home, gue nggak punya anak nantilah gitu. Gue nggak kepikiran untuk kayak gimana. Cuma mungkin Allah punya penilaian lain tentang gue gitu, yang gue tidak pernah menilai diri gue seperti itu gitu. Gue dikasih Magali. Terus habis itu ternyata gue dikasih Gamila, sepasang gitu ya, dua anak yang punya karakter kepribadian juga beda banget, kakak adik. Itu luar biasa sih, itu gift banget buat gue gitu. Masa kekuatannya gue, sumber gue motivasi berusaha, gitu gitu. Gue mau ngapain buat hidup ya karena mereka gitu. Gue cari uang dulu pada saat Magali ya, gue cari uang gila-gilaan. Kerja 24/7, bolak-balik masuk rumah sakit karena saking capeknya gitu ya. Itu ya karena gue dulu gue stripping, karena gue bukan stripping sinetron ya, stripping host. Ya maksudnya kalau kayak ngeliat Raffi sekarang ya gue kayak gitu ya, dulu kayak gitu. Cuma mungkin programnya nggak sebanyak mereka ya dulu kan gitu. 24/7 juga, pagi gue syuting, malamnya gue syuting lagi, abis itu pagi gue ada di Jogja, siangnya gue di Jakarta, sorenya gue udah balik lagi ke. Sekarang gue ngerti kenapa lo bilang muak tadi. Iya gitu, jadi gue selelah itu dulu jadi, ya. Gue udah gitu, gue punya jiwa seni yang cukup ini juga, cukup kuat juga. Jadi begitu gue ngerasa gue udah muak, gue udah bosan, gue harus cari sesuatu yang bikin gue termotivate lagi. Makanya gue kerja, gue perlu field baru, gue perlu lingkungan baru yang bisa ngasih ilmu baru buat gue, environment baru gue, jadi environment baru yang bikin gue jadi, oh ternyata kayak gini tuh lingkungan ini, itu bikin gue semangat lagi gitu. Aduh. Jadi gue buat Magali sama Gamila, thank you so much gitu, karena kalian itu anugerah terindah luar biasa yang Allah pernah kasihin buat Bubu, dengan adek kalian. Ya, bisa jadi seperti ini, I'm so proud ke kalian berdua, Magali, Gamila, dengan adanya kalian semua, kalian berdua, dua-duanya luar biasa. Semoga kalian juga bangga punya Bubu seperti aku ya. Bangga ya, bangga lah. Bener-bener itu mereka sumber kekuatan lo banget ya. Banget. Gila ya.
Gamila sekarang deket. Gamila deket banget. Deket Dia malah banget. lebih deket sama gue dibanding bapaknya gitu. Karena sama bapaknya kayak kakak sama adik gitu. Jadi kayak kucing sama anjing ya, berantem-beranteman. Magali sama Gamila tapi gimana? Magali karena jaraknya 10 tahun. Iya, ya. 10 tahun Tapi ya. Magali sih Jagain banget gitu. Cuma suka dibully sama adeknya malah. Biasanya yang kecil kan suka gitu Iya, kan. iya. Ke kakaknya Manja. malah lebih dominan gitu. Ya ampun, berarti Magali sekarang udah kuliah ya? Mau kuliah dia. Mau kuliah. Tahun ini dia kuliah. Kita kemarin masih kumpul, masih Masih kecil banget. Ya makanya. ampun. Magali, Gamila, Bubu pokoknya semuanya hidup udah. Amin, Buat mereka amin. Jadi ya sekarang cuma ngejalanin aja gitu. Apa yang gue bisa sekarang ya sedikit, tapi setidaknya gue berusaha gitu loh, J. Memperbaiki apa yang gue rasa gue perlu gue perbaikan. Pandemi kemarin ngajarin gue banyak banget hal. Banget. Gue bersyukur karena gue ngerasanya ini pelajaran hidup yang luar biasa. Gue jadi tahu gue punya anxiety yang luar biasa yang harus gue perbaikin gitu. Dan gue tarik mundur akar-akarnya dari mana, kenapa gue punya anxiety ini. Terus yang berimpact akhirnya gue berapa tahun ke belakang gue tidak bisa makan obat dan konsumsi vitamin pabrikan pun juga gue enggak kan. Akhirnya gue beralih ke herbal pun ya udah gue mengikuti apa yang menjadi ya gue meminta untuk kasih petunjuk gimana caranya. Nggak mungkin dong Allah cuma nyesatin gue gitu kan. Jadi akhirnya Allah kasih gue petunjuk. Oke, gue harus jalan yang ini. Apa yang disesuaikan dengan kemampuan gue gitu. Aduh. Gitu. Nah, Early thank you banget for today ngobrol-ngobrolnya, update-nya. Nah, kita mau kasih Early sesuatu, Ciela. Nginep di Hotel Borobudur Jakarta ya sama anak-anak. Bawa anak-anak sama Bugi honeymoon lagi buat yang ketiga. Oh iya. Honeymoonnya aja ya. Honeymoonnya. Anaknya cuma cukup sampai di Gamila. Terima kasih Hotel Borobudur. Nanti nginep di Hotel Borobudur Jakarta. Berarti abis dari sini aku nggak pulang ya? Boleh langsung nginep. Nanti aku beresin ya, aku cuci-cuci di belakang. Nginep di sini anak-anak bisa berenang, anak-anak bisa main tenis, bisa gym. Iya, benar. Banyak banget aktivitas banyak banget aktivitas di sini. Benar. Ya. Thank you so much Early. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol sama Andara Early edisi Lebaran. Mau ngucapin apa? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, buat seluruh kesayangan Maje. Terima kasih ya udah nonton kita hari ini. Mudah-mudahan Lebaran tahun ini bisa membawa berkah, kebahagiaan, dan kesejahteraan juga buat kamu dan keluarga semuanya. Berkah buat kalian semua ya. Thank you so much. Jangan lupa kesayangan Maje. Like, comment, subscribe, share, dan tulis lagi di kolom komentar siapa lagi yang mau kita undang. Apa nextnya aku berdua aja? Nextnya aku berdua Marley deh jadi hostnya. Kita korek orang lain ya, kita cerita-cerita. Masa aku sendirian doang yang nangis? Orang lain juga harus dong. Aduh. Thank you so much Early. Thank you so much kesayangan Maje. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.